Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar tematik tema 8 subtema 3 pada pembelajaran 3 dan 4 ya anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi kita kali ini, tujuan dari pembelajaran kita yaitu supaya siswa dapat mengetahui kegiatan ekonomi mendukung kesejahteraan masyarakat, kemudian mampu mengetahui manfaat keragaman jenis usaha dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan menghargai keberagaman jenis usaha dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan peran kegiatan ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Penjelasan yang pertama yaitu, sebagai manusia, kebutuhan manusia itu sangat beragam. Nah, kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tiga pokok ini, bagaimana cara kita untuk memenuhinya? Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan manusia tersebut, primer, sekunder, dan tersier, dengan cara yang pertama melakukan namanya kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Itulah cara kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, produksi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi pengertian produksi itu adalah sebagai berikut. Kemudian, untuk pelaku kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Kegiatan produksi ini berasal dari sumber daya ekonomi yang dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi kegiatan produksi itu akan tercipta apabila sumber daya ekonominya tersedia, SDA dan SDM-nya. Kemudian yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, pelaku distribusi ini disebut dengan distributor. Adapun tujuan dari kegiatan distribusi yaitu agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Jadi itulah tujuan dari kegiatan distribusi ya anak-anak. Selanjutnya, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Arti dari konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Nah, salah satu contoh dari pengorbanan tersebut adalah berupa uang dan waktu, ya. Jadi materi dan waktu itu yang dikorbankan dalam kegiatan konsumsi. Jadi anak-anak sudah mengetahui ya, kegiatan konsumsi itu ada tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi itu saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang antara lain yaitu kemampuannya dalam menyediakan barang dan jasa, kemampuan dalam membeli barang dan jasa, kemudian tingkat harga barang dan jasa, tingkat pendapatan seseorang, selera dan tingkat kebutuhan. Jadi kegiatan konsumsi itu dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut ya anak-anak. Selanjutnya, peran kegiatan ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Kegiatan perekonomian menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara
produsen, distributor, dan konsumen. Dari kegiatan tersebut, semua diuntungkan. Contohnya sebagai berikut, konsumen mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, barang dan jasa ini diperoleh dari produsen secara langsung melalui perantara atau disebut dengan distributor. Kemudian, ketika pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yaitu produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan. Konsumen juga membantu kegiatan produksi, yaitu menyediakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Masyarakat yang memasuki usia kerja memperoleh penghasilan dengan bekerja. Nah, itulah yang akan digunakan untuk modal konsumsi seseorang. Ada yang bekerja di kantor dan ada juga yang bekerja di perkebunan. Jadi inilah hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, manfaat keragaman jenis usaha dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi, setelah kita mengetahui faktor-faktornya, kemudian kita mengetahui hubungan antara kegiatan ekonomi tersebut, kita harus juga mengetahui manfaat dari keragaman jenis usaha dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Yaitu, adapun manfaatnya, yang pertama bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi, hal itu dapat mengurangi pengangguran. Kemudian yang kedua, mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan, seperti contohnya upah atau gaji. Ketiga, mendorong masyarakat untuk kreatif dalam menghasilkan suatu barang. Jadi, apalagi di masa pandemi seperti ini, seseorang akan dituntut untuk memiliki ide-ide kreatif yang bisa menghasilkan keuntungan bagi seseorang tersebut. Nah, sikap menghargai keragaman jenis usaha dapat dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan baik, tidak merendahkan pekerjaan orang lain, dan membiasakan tolong-menolong, karena itu adalah salah satu kita sebagai makhluk sosial ya anak-anak. Kita perlu adanya kerjasama, tolong-menolong, dan saling menghargai antar sesama manusia. Kemudian, bagaimana cara menghargai keberagaman jenis usaha dalam kehidupan masyarakat di Indonesia? Berikut adalah sikap menghargai keberagaman jenis usaha dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Jadi harus bersaing secara sehat, tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, meneladan keberhasilan orang lain dengan sikap positif. Jadi apabila ada orang lain yang saat itu memiliki keberhasilan, nah kita bisa mencontohnya dengan sikap yang positif tanpa saling menjatuhkan. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang kelima, mensyukuri keragaman jenis usaha sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, yaitu menjalankan jenis usaha yang digeluti dengan jujur, kerja keras, dan pantang menyerah. Karena dengan sikap yang seperti itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, beberapa negara tidak memiliki sumber daya alam, tetapi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Tetapi bagi kita yang wilayahnya memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, untuk itu kita patut bersyukur ya anak-anak. Tetapi bagaimana untuk negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi, tetapi mereka memiliki sumber daya manusia yang berkualitas? Untuk mengatasi masalah tersebut, negara-negara di dunia melakukan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan tersebut disebut dengan kegiatan ekspor-impor. Adapun ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri.
ya. Jadi hasil yang ada di dalam negeri itu dijual ke luar negeri, itu disebut dengan ekspor. Kemudian impor adalah kegiatan membeli barang maupun jasa dari luar negeri. Apabila kita mendatangkan barang maupun jasa dari luar negeri, itu namanya impor. Jadi inilah hubungan antar negara dalam kegiatan ekonomi. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga materi ini dapat kalian pahami dengan baik dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa.